Jaminan mau pakai bahan fisika lo. Kalau bisa, ayo Jeko. Sebelum kita mulai belajar, apa berarti kita coba dalam informasi kumpulan. Amin. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Kita absen dulu ya. Oke. Adel, Alfat, Amel, Arif, Ayu, Katarina, Cahya, Dava, Diva, Ella, Fasya, Febrian, Fitria, Fuad, Gabriel, Kardi, Ilham, Kartini, Lydia, Melisa, Rehan, Nabila, Sadir, Bayu, Hadir, Noval, Hadir, Naisa, Pandu, Inara, Rafli, Sakit, Rizky Dwi, Rizky Alfauzi, Pak, Zahra, Elsya, Gordon. Berarti yang izin sakit hari ini Nabila sama Refli ya. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit itu semoga cepat sembuh ya. Oke, kita masuk ke materi. Hari ini materinya yaitu fluida. Apa yang kalian tahu tentang fluida? Tahu nggak? Siapa yang tahu apa itu fluida? Zat yang mengalir. Terus apa lagi? Nah, fluida itu adalah zat yang mengalir. Kita next dulu. Oh ya, tujuan pembelajarannya yang pertama kita akan mempelajari besaran-besaran fluida statis, lalu mengidentifikasi konsep tekanan hidrostatik, lalu menjelaskan aplikasi prinsip dari Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fluida dibagi menjadi berapa? Dua, apa aja? Fluida statis dan fluida dinamis. Kali ini kita akan membahas fluida statis terlebih dahulu. Nah, apa itu fluida statis? Fluida itu kan zat yang mengalir. Statis itu diam. Jadi fluida statis itu adalah zat yang mengalir atau fluida yang berada dalam keadaan diam. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Air yang ada di bak. Nah, itu kalau misalkan nggak kita kasih gaya, airnya akan tetap diam. Nah, contoh lain yaitu adalah air danau. Air danau dia nggak tahu mengalir. Iya kan? Kalau nggak ada gaya panas atau gaya angin, dia akan tetap diam.
satuan atau bisa kalian memakai satuan gram per sentimeter kubik. Nah, M-nya itu massa zat, dia bisa pakai satuan gram juga. Nah, V-nya itu adalah volume zat, dia bisa pakai satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Kalian boleh catat dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Terkait massa jenis? Jadi kalau nggak kelihatan rumusnya saya tulis ya. Rho, ini rho pegang miring dengan M per I. Udah belum? Udah? Kita next ya. Nah, ini ada contoh soal. Siapa yang mau maju? Nanti dapat bintang. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju?
Oke, yang lain gimana? Benar gak jawabannya dari Sinopal? Hasilnya 79 dikali 10 pangkat 2 kilogram per meter. Benar? Ya, udah ngerti semua ya? Yang diketahui apa aja? Masanya berapa? 315 gram. Kita ubah ke dalam kilogram. Jadi 316 dikali 10 pangkat 5. Lalu volumenya diketahui berapa? 40 mili. 40 mili itu sama dengan 40 cm kubik. Kita ubah ke meter kubik jadi 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, langsung aja dimasukin ke rumus. Massa sudah diketahui, volumenya sudah diketahui, tinggal dibagi. Hasilnya 79 dikali 10 pangkat 2 kilogram per meter persegi. Sampai sini paham ya? Mau ditulis dulu? Yes. Ini ya.
Selanjutnya, besaran fluida yang kedua itu tekanan. Tekanan itu besar daya yang bekerja pada suatu permukaan yang satuan luas permukaan. Nah, kalian lihat gambarnya. Ada dua gambar. Di sini ada sepatu olahraga biasa sama sepatu high heels. Nah, kalau misalkan kalian nggak sengaja keinjak sama dua sepatu ini, kira-kira mana yang lebih sakit? High heels. Kenapa? Karena ujungnya tajam. Terus apa lagi? Ya, karena luas permukaannya lebih kecil. Jadi karena luas permukaannya lebih kecil, maka tekanannya semakin besar. Sehingga pas kamu keinjak sama high heels, makanya dia sakit karena tekanan yang dikasih sama ujung dari sepatu ini tekanannya besar. Nah, itu sebanding sama rumus dari tekanan, di mana P itu berbanding lurus dengan F. F itu gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya semakin besar. Nah, sebaliknya, semakin besar luas permukaan, tekanannya yang dikasih semakin kecil. Satuan dari gaya apa? Ada yang ingat? Satuannya gaya Newton. Kalau luas permukaan meter,
Oke, lihat ya. Ini jawabannya 16,6. Bener gak? Yang lain benar sama jawabannya? Bener ya, ini tinggal dimasukin ke rumus aja nih. Kan yang diketahui luas permukaannya itu 120 cm. Kita ubah ke meter dulu, jadi 1,2 meter. Lalu diketahui M beratnya itu, masanya itu 2 kg. Tinggal dimasukin ke rumus. P sama dengan F kali EF bagi A. Nah, F ini bisa digambarin lagi. Jadi M dikali G, masa dikali gravitasi. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 dibagi 1,2. Hasilnya 16,6 Newton per meter kubik. Kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Ada yang mau baca? Baca. Pengertian. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh zat cair ke segala arah pada suatu objek. Oke, jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh zat cair ke suatu objek dari segala arah. Contohnya di sini ada akuarium. Nah, berisi air. Ini zat air. Ini gas. Lalu ada suatu objek. Objeknya itu apa? Ikan. Kita misalkan di sini ikan. Nah, dia akan memiliki kedalaman. Kedalamannya dari mana? Dari permukaan sampai ke objeknya ini ikan. Nah, ini disebut H. Nah, dia akan merasa tertekan oleh tekanan namanya tekanan berat fluida. Lalu kita gambarkan lagi ada objek ikan kedua, dia berada di kedalaman yang jauh dari suatu permukaan. Nih. Nah, dia memiliki ketinggian H2. Oke. Nah, sampai sini dia akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Sebesar ini dinamakan tekanan berat fluida juga. Kenapa dia ikan yang kedua ini memiliki tekanan berat fluidanya lebih besar daripada ikan yang pertama? Ada yang tahu? Nah, iya, karena dia lebih dalam dari ikan kedua. Semakin jauh dari permukaan, maka tekanan berat fluidanya semakin besar atau berat. Nah, tekanan hidrostatis ini bergantung pada tekanan berat fluida. Maka semakin besar tekanan berat fluida, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH. pH itu tekanan hidrostatis sama dengan berat dari fluida dibagi dengan alas permukaan. Nah, alas permukaannya itu ini ya, bagian bawah. Nah, berat fluida ini kita bisa bagi menjadi M dikali
G. Massa fluida dikali gravitasi. Lalu alas permukaannya kita bisa turunkan dari volume sama dengan alas dikali apa lagi nih yang ada di gambar ini? H-nya. Nah, kita bisa dapatkan rumus A sama dengan volume dibagi H. Nah, H-nya kita ganti nih jadi V per A. Nah, kita bisa tulis bahwa pH sama dengan M massa fluida dikali gravitasi. H-nya naik ya, dikali H per volume. Nah, kalian ingat rumus dari massa jenis apa? Rumusnya massa jenis tadi. Coba lihat catatannya. Rumus massa jenis apa? M massa per volume. Nah, berarti massa per volume ini kita bisa ganti jadi rho. Jadi didapetin tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali gravitasi dikali H. Nah, ini didapatkan rumus tekanan hidrostatis. Oke, boleh ditulis dulu rumus dari tekanan hidrostatis. Ini penurunannya, penurunan rumusnya. Dari sini ada yang mau ditanya? Paham semua? Paham. Oke.
Oke, jawabannya sama nggak kayak yang lain kerjain? Dapetin 3.200 kilogram. Benar? Benar nggak jawabannya? Benar ya? Oke. Materi kita sampai tekanan hidrostatis hari ini. Nah, sebelum menutup pertemuan kita yang kali ini, ada yang mau kasih kesimpulan? Oke, ada dia. Boleh kasih kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari fluida, yaitu fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam bentuk gas maupun cairan. Fluida sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada fluida statis dan dinamis. Untuk fluida statis adalah zat yang mengalir dalam keadaan diam atau tidak bergerak, atau fluida yang berada dalam ruang tidak bergerak atau diam tidak mengalir. Kemudian ada besaran-besaran pada fluida statis. Yang pertama itu ada jenis, yaitu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai massa kaki peser tiap satuan volume. Kemudian ada tekanan, yaitu besar daya yang bekerja pada suatu permukaan dan satuan luas permukaan. Dan yang terakhir ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh zat cair ke segala arah pada suatu objek. Dah, tepuk tangan dulu dong buat Ade. Jadi sampai situ aja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa hari ini. Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kebutuhan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita besok akan membahas tentang fluida dinamis ya. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.